Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja, kiranya kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Dikatakan demikian, maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Tema renungan: membuka hati dan teguh dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat prihatin dengan kasih karunia Allah yang disia-siakan oleh jemaat Korintus, karena beberapa dari mereka telah semena-mena atas dirinya sendiri dan kasih Kristus tidak lagi erat dalam hubungan mereka. Bandingkan 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sikap mereka gampang mengabaikan kehidupan imannya, terbuang sia-sia, menjelaskan bahwa iman mereka belum kokoh meskipun mereka tidak menolak Kristus Tuhan. Di kota Korintus, di tanah yang ramai, terkenal dan kaya, kasih karunia Tuhan menjadi tidak berharga. Oleh karena itu mereka harus bersedia membuka hatinya selebar-lebarnya. Ayat ini mengajak kita untuk tidak menjalin hubungan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kata seimbang berarti bahwa spiritualitas kita tidak tercemar dari dunia, bukan hanya mengenai pernikahan dengan yang tidak percaya, tetapi kita harus memisahkan diri dari dunia dan pergaulan dengan orang jahat, supaya kita tidak turut melakukan segala macam kejahatan. Sebab tidak ada persekutuan antara kebenaran dengan kedurhakaan, dan tidak ada persekutuan antara terang dengan gelap. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak pengaruh dunia yang dapat merusak kekudusan dan iman kita, bisa dari pergaulan, pandangan hidup, dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus membuang jauh-jauh segala hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita dipanggil untuk menjaga kemurnian iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekaranglah saatnya kita bersedia dan siap untuk menjauhi kebiasaan yang sia-sia dan perilaku yang tidak terpuji. Semoga hati yang terbuka terlihat dalam diri kita masing-masing dalam menyebarkan Injil kita. Semoga Roh Kudus menguatkan kehidupan kita untuk menjaga iman kita kepada Tuhan
kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kasih dan pengharapan kami, sertailah langkah kami dalam menapaki kehidupan ini. Biarlah kasih Tuhan yang menuntun kami berjalan di dalam dunia ini. Begitu banyak pengaruh dunia yang dapat merusak kehidupan, kekudusan, dan iman kami. Bisa dari pergaulan, pandangan hidup, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami harus sungguh-sungguh membuang jauh-jauh segala hal yang dapat merusak hubungan kami dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjaga kemurnian iman kami kepada Yesus Kristus, menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang sia-sia dan perilaku yang tidak terpuji. Semoga Allah selalu ada menyertai kami, karena kami percaya Tuhan lebih besar dari perkara yang kami alami, dan Allah berkuasa atas seluruh hidup kami. Dalam iman yang teguh, kami akan diperkuat oleh Allah untuk menghadapi pergumulan dan ketakutan dalam hidup ini. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, para pendengar renungan hari ini. Mereka di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, atau sedang di perjalanan, atau dimanapun mereka sedang beraktivitas. Berkati, lindungi, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Dan apabila ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan yang Maha Kasih kiranya menyembuhkan mereka. Tuhan juga berbelas kasihan, menyempurnakan kesembuhan mereka yang sedang dalam tahap pemulihan. Jika ada di antara mereka yang menderita karena berbagai tekanan masalah-masalah, seperti masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan lain-lain, Tuhan kiranya menolong dan menopang mereka agar mereka dapat keluar dari masalah mereka masing-masing. Dan mereka yang mengalami duka atau bersedih, kiranya Tuhan yang menghibur mereka dan memberi kekuatan lewat Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat mengatasi masalahnya. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.